sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Engkaulah Raja mulia ya Bapa. Terpujilah Engkau. Sukacitaku adalah terus mau memuji Engkau ya Bapa. Kerinduanku adalah untuk menjadi penyembah. Biarlah Engkau kami muliakan selalu. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh yeah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia untuk jadi penyembah-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Yesus. Aku kan setia, pada panggilan-Mu Yesus. Untuk jadi penyembah-Mu selalu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau mengikut-Mu selalu, menjadi penyembah-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, Raja Allah yang berkuasa. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku.
Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Oh Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, saya Andreas Raharjo, Gembala dari Gereja Masa Depan Cerah Surabaya, ingin menghimbau pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bisa mengirim anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu ke sekolah Masa Depan Cerah. Kenapa demikian? Karena saya tahu lahirnya sekolah ini. Saya tahu bahwa sekolah ini lahir dengan misi yang sangat jelas, yaitu untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa diandalkan. Saya percaya dengan nilai-nilai yang baik, kita akan bisa memberikan pendidikan yang the best untuk anak-anak kita. Saya pun sadar bahwa kita sedang menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Tapi bukan berarti cita-cita kita untuk menciptakan masa depan anak-anak kita yang baik itu terhalang. Kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam mendidik anak-anak kita. Kirimkan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu dan bersama-sama kita semuanya, orang tua, sekolah, gereja, mendoakan, memberikan yang terbaik dalam pendidikan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya percaya dengan kesatuan hati yang seperti ini, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang bisa diandalkan, bermentalitas kuat, cerdas, dan akhirnya mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang dapat berjumpa kembali dalam ibadah yang kudus, di mana setiap kita akan menikmati akan hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan datang juga kepada Tuhan di dalam mempersembahkan semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehadiran setiap kita semua, baik melalui virtual, walaupun secara online, kita yakini bahwa Tuhan akan melawat setiap umatnya dalam pujian dan penyembahan. Serta firman Tuhan pun yang kita akan dengar bersama. Ada satu bagian firman Tuhan bagi setiap kita semua yang terambil di dalam satu Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Biarlah hari ini kita menghadapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia.
karena dia raja di atas segala raja. Saya ajak setiap kita semua untuk mari satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Allah yang sanggup dapat melakukan hal-hal yang besar dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ditinggikan di dalam setiap ibadah kami. Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, biarlah hati kami terfokuskan hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pada waktu kami memuliakan Tuhan, kami memuji dan menyembah Tuhan, hati kami disenangkan. Roh Tuhan berkarya di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Musim berganti musim, Engkau terus menyatakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan segenap hati saat ini kami mau katakan, Yes Lord. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kasih-Mu Tuhan
syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu bersama dalam kehidupan kami. Engkau enggak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Engkau nyata Tuhan. Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau memberikan korban ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Apapun kondisi kami, apapun situasi kami, biarlah Tuhan puji-pujian, pengagungan dan ucapan syukur keluar dari hati dan mulut kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan Tuhan ibadah kami, pujian, penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang saat ini bersuka cita. Mari sama-sama kita agungkan Tuhan kita. Kita tinggikan Raja di atas segala raja. Mari semuanya bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami. Kau pegang hidupku. Sepenuh Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yes. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kita berjalan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Engkau Tuhan yang besar, berjalan bersama-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami berjalan. Bukan berjalan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya.
Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung. Tetapi Bapa di surga memelihara mereka. Terlebih kita semuanya, Bapak Ibu saya, kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, Bapa di surga jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini menguatkan setiap kita untuk kita terus berlari mendapatkan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kasih, yaitu Yesus. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, yes. Semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Katakan bersama. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat kuasa-Mu nyata. Dia telah memilih Anda. Kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Berlari, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Come on. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam
Tuhan yang kuinginkan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu yang kudus. Mari kita menyembah Dia. Naikkan ucapan syukur dan penyembahanmu di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya, dan ku berlari padamu, ada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus yang berlomba-lomba sampai ku pandang wajah-Mu Yesus. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Ku berlari dan ku berlari padamu. Ada firman-Mu Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia, menghidup dalam kasih-Mu Tuhan. Biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Hanya pribadi-Mu yang kami inginkan Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang kami kejar. Berlari, berlomba, melupakan apa yang di belakang kami Tuhan. Sebab kami percaya kalau kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kuasa-Mu sempurna Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Bukan berpusat pada kami Tuhan, bukan. Semua berpusat hanya kepada Engkau. Bukan kuat dan gagahnya kami Tuhan, bukan. Tapi oleh karena kuat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menyatakan, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang Kau kerjakan bagi setiap kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu, kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau kerjakan. Sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak sekali lagi berdoa. Tuhan yang baik yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, terima kasih untuk satu hari yang Tuhan percayakan pada kami. Berdoa saat ini, dimanapun kami yang mengikuti ibadah, mengalami lawatan Tuhan, kami teguhkan, dikuatkan. Kami percaya Allah hadir di tempat di rumah kami masing-masing. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, sepanjang pelayanan saya, sepanjang saya mengikut Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan dan mungkin bisa jadi sampai hari ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Seringkali yang saya dapatkan adalah begini, saya ini sudah percaya sungguh-sungguh, saya ini sudah berdoa sungguh-sungguh, saya sudah beriman, tapi kok tidak dijawab, tapi kok tidak mengalami pemulihan dari Tuhan, tapi kok saya tidak menerima seperti janji Tuhan itu. Dan mungkin ada di tengah-tengah kita saat ini sementara Bapak Ibu ibadah mengalami juga pergumulan pertanyaan ini. Sudah beriman, sudah percaya firman Tuhan dan juga sudah doa. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan saya dan kami sekeluarga secara pribadi. Namun ada satu kisah yang saya ingin sharing cukup lama kisah ini pada waktu saya hamil anak kedua. Dan pada waktu hamil anak kedua posisi kondisi badan saya sehat. Tidak ada penyakit apapun. Sehat, kehamilan seperti wajarnya saya semangat. Apalagi pada waktu berdoa suami saya dan saya dikonfirm nama anak itu. Ada namanya pada waktu kami hamil ada nama yang sudah kami siapkan. Waduh saya senang luar biasa dan juga suami saya. Kami pelayanan, kami melakukan, saya makan sehat. Semuanya seperti normal. Dan kami mengaminkan seperti janji Tuhan untuk anak yang kami kandung. Saya berkata, Tuhan anak ini akan jadi seorang pendoa. Tapi apa yang terjadi? Anak itu tidak diizinkan lahir. Walaupun kami sekeluarga doa sungguh-sungguh. Suami saya dan saya doa sungguh-sungguh. Memohon pada Tuhan. Meminta terus kekuatan dari Tuhan. Tetapi nyatanya kok tidak terjadi seperti yang banyak orang yakini. Dan bahkan mungkin bisa jadi banyak orang mengutip firman Tuhan. Memang betul. Seperti Yakobus pasal yang pertama mengatakan kalau kita meminta pada Tuhan jangan bimbang. Saya yakin Bapak Ibu dan juga saya pada waktu berdoa pasti gak akan bimbang. Yakin sungguh-sungguh karena kitab Yakobus pasal 1 mengatakan kalau minta jangan bimbang. Kalau orang bimbang itu seperti yang diombang-ambingkan gitu ya. Jadi mereka akan kebingungan. Dan bahkan juga suka sekali mengutip Matius pasal 21 yang mengatakan begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bisa jadi ini menjadi ayat andalan, tapi kok gak nerima. Tapi kok gak ngalami. Bisa jadi juga beriman. Ini ayat yang saya sangat suka yaitu Markus 11 ayat 24. Sejak saya bertobat ini ayat hafalan saya yang mengatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan terjadi kepadamu. Wah saya senang sekali ayat ini. Dan bahkan kan juga kadang-kadang kita dengar orang-orang yang berkata begini. Jika kita memiliki iman, maka Allah gak punya pilihan yang lain. Dan pada waktu yang terjadi sebaliknya. Dan kita mulai bertanya, apa yang salah dengan saya? Saya sudah beriman, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, sudah memohon. Apa yang salah? Kenapa kok hasilnya gak ada? Kok Allah tidak menjawab seperti yang firman Tuhan yang sudah kita imani dan yakini. Sehingga kita banyak kali juga banyak mengutip, membombardir diri kita. Kalau kita beriman sungguh-sungguh, Allah gak punya pilihan. Tapi nyatanya gak terjawab. Apa yang kita alami juga justru seringkali menjadi sangat mengecewakan. Sementara memang di dalam berdoa dan memohon, meminta pada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak bisa mengesampingkan iman dan percaya dan doa dan firman. Sementara juga kita jangan menyempitkan pemahaman kita, menyempitkan Allah dengan pemikiran-pemikiran kita yang sebenarnya sangat sempit. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Kenapa saya sudah berdoa sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, memohon pada Tuhan sungguh-sungguh. Kok hasilnya begini? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, saya akan ajak Bapak Ibu melihat di dalam bagian firman Tuhan.
dalam kitab Ibrani, kita tahu Ibrani pasal 11 itu berisi tokoh-tokoh iman. Di situ ditulis semua. Tokoh-tokoh iman, karena iman, karena iman, karena iman. Namun toh faktanya kalau kita mempelajari firman Tuhan, Abraham yang dijanjikan oleh Allah, keturunan akan seperti bintang di laut. Tapi faktanya Abraham meninggal dengan kondisi keturunannya bisa dihitung dengan jari. Sementara seperti bintang di langit gak bisa dihitung. Tetapi faktanya pada waktu Abraham meninggal, keturunannya bisa dihitung dengan jari. Memang di kitab Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman ditulis. Namun jangan lupa juga ada bagian di kitab Ibrani pasal 11 ayat 35 mengatakan begini. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi memang ada ibu-ibu yang menerima kembali orang-orang yang sudah dibangkitkan. Tetapi kata Alkitab, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan begini. Ayat 39. Dan mereka, Ibrani pasal 11 yang sangat terkenal dengan tokoh-tokoh iman. Ayat 39 berkata begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya bacakan sekali lagi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Imannya gak bisa diragukan. Imannya memberikan kesaksian yang baik. Namun kata Alkitab, gak mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Why? Apakah firman Tuhan salah? Why? Sudah beriman sungguh-sungguh, sudah doa sungguh-sungguh, sudah memohon sungguh-sungguh, tapi kok gak terjadi. Tapi kok hasilnya berbeda. Ibrani pasal 11:39 mengatakan, mereka semua tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Why? Kalau kita melihat ayat berikutnya dikatakan 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kalau kita hidup di muka bumi, menjadikan bumi itu destinasi kita, kekecewaan muncul. Tetapi kalau kita hidup di muka bumi sebagai seorang musafir, pilgrim, dan destinasi kita kekekalan, kita tahu apa yang kita alami saat ini itu tidak menentukan segala-galanya. Kita tahu destinasi kita kekekalan. Sehingga janji Allah yang di dalam kekekalan itu dijamin ya dan amin. Kita tahu kalaupun toh di muka bumi ini sepertinya tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu bukan berarti tidak terjadi. Kita mengatakan Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Di muka bumi kita pikir itu baik. Tapi kalau kata Alkitab mereka tidak menerima apa yang dijanjikan itu walaupun imannya menjadi kesaksian yang baik bagi setiap kita. Why? Kata Alkitab supaya, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Di ayat yang ke-35b dijawab begini, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada banyak hal yang kita bisa pahami bahwa kalau kita sudah beriman, berdoa, memohon sungguh-sungguh, tapi kok hasilnya mengecewakan, tapi kok begini, tapi kok berkebalikan. Yang pertama kita lihat kitab Ibrani ini. Allah menyediakan yang lebih baik. Allah menyediakan yang lebih baik. Sebagaimana Ibrani pasal 11 tadi mengatakan. Sebab Allah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Saya mengaminkan. Kalau destinasi kita hanya kita pikir yang nampak di muka bumi, kita akan kecewa. Tetapi kita tahu, kita hidup sebagai musafir, pilgrim. Ada destinasi yaitu kekekalan. Kalau kita melihat ada satu bagian di Alkitab yaitu Rasul Paulus. Rasul ini terkenal sekali selain pinter, dia juga
Alkitab mengatakan kisah para rasul, kain atau sapu tangan yang bekas pakai. Sapu tangan yang bekas pakai Rasul Paulus ditempelkan ke orang sakit. Orang sakit itu sembuh dan bahkan setan pun pergi. Wah, luar biasa. Kain kita, sapu tangan kita ditempel ke orang lain yang belum tentu. Ini rasul ini ditandai dengan anugerah luar biasa. Sapu tangan atau kainnya. Kalau zaman sekarang kan tisunya gitu ya, tisu bekas pakai gitu, bekas ngelap keringet, ditempelkan ke orang sakit, orangnya sembuh. Orangnya sembuh. Kisah Rasul mencatatnya. Roh jahat pun keluar. Tapi ada satu bagian di Alkitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 kalau kita belajar di situ dikatakan begini, Rasul Paulus berseru pada Tuhan, dia memohon, dia minta pada Tuhan, dia bilang begini, sudah 3 kali aku meminta supaya utusan iblis, yaitu duri dalam daging, utusan iblis. Alkitab jelas berkata, itu utusan iblis yang sangat mengganggu dia. Utusan iblis yang menggocoh dia, duri dalam daging, supaya diambil oleh Tuhan. Nah, duri dalam daging ini banyak teolog juga tidak sepaham. Dan saya tidak akan membawa pada polemik itu. Ada yang mengatakan duri dalam daging adalah kelemahan fisiknya, sakit penyakit. Ada yang mengatakan duri dalam daging adalah tantangan dalam pelayanannya. Kalau dalam lihat konteksnya memang itu. Yang mengalami banyak tantangan. Banyak mengalami karam kapal dan lain sebagainya. Orang-orang memfitnah dia, orang-orang meninggalkan dia. Kita mungkin tidak akan fokus ke duri dalam dagingnya. Tetapi bagaimana Rasul Paulus memohon pada Tuhan. Kurang apa mohonnya? 3 kali bukan berarti 1 kali loh Tuhan aku doa, 2 kali loh Tuhan 3 kali. Bukan. Itu sebuah ungkapan bagaimana kesungguhan Rasul Paulus memohon dengan sungguh pada Tuhan supaya utusan iblis tadi. Kalau utusan iblis kan berarti sangat mengganggu. Bukankah dalam benak saya pun berpikir kalau utusan iblis atau duri dalam daging atau sesuatu yang mengganggu diambil, pasti saya akan lebih produktif, saya akan lebih baik lagi. Tapi nyatanya tidak dalam pandangan Allah. 3 kali aku mohon kata Rasul Paulus supaya Tuhan mengambil duri dalam dagingku itu. Ngambil utusan dari utusan iblis itu yang menggocoh aku. Tapi Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Bapak Ibu, ada kalanya kita tidak mengalami seperti apa yang kita pahami. Udah beriman loh Tuhan ya, janji Tuhan mengatakan begini pasti terjadi. Faktanya kan tidak. Jadi banyak orang jadi kecewa. Tapi harusnya kita belajar. Ada bagian-bagian yang kita tidak paham. Allah, kalau kitab Ibrani memberikan yang lebih baik bagi setiap kita. Dan Rasul Paulus belajar. Justru lewat kelemahanlah dia bisa melihat kuasa Tuhan semakin sempurna. Bapak Ibu dengan saya punya kelemahan. Kita semua masing-masing punya kelemahan. Dan kelemahan itu diizinkan supaya kita sadar bahwa kita terbatas dan ada Allah yang tanpa batas. Kelemahan itu diizinkan supaya kita juga memerlukan orang lain. Kelemahan juga diizinkan supaya kita tidak sombong. Kalau semuanya kita bisa segala-galanya, gak butuh orang lain, pasti akan jatuh dalam kesombongan. Kelemahan, keterbatasan diizinkan supaya kita semua bergantung kepada Allah yang tak terbatas itu. Supaya kita juga semakin rendah hati. Dan kemudian selanjutnya kita melihat, aku sudah beriman nih, sudah sungguh-sungguh. Tapi kok kayak begini ya, kok hasilnya tidak sesuai. Kok kayak begini jadi mengecewakan. Tadi yang pertama kita lihat di Ibrani, Allah menyediakan yang lebih baik. Dan kemudian yang kedua, juga jangan lupa, kita pikir permohonan kita itu sudah baik. Tapi Allah berkata dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 31 mengatakan begini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya kita bilang, wah gak mungkin lah permohonan doaku benar kok, baik kok. Tapi bukankah Allah yang mengetahui hati kita, yang menyelidiki hati kita. Ada banyak elemen. Kenapa kok aku sudah beriman kok gak terjawab ya? Aku udah doa kok gak terjawab ya? Bisa jadi permohonan kita lah yang salah. Kata Yakobus berkata, kamu berdoa juga sih. Tapi kamu gak terima apa-apa. Karena apa yang kamu minta hendak kamu
habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada satu bagian di kitab Injil Matius pasal 20, ada permintaan yang baik seorang ibu. Kebanyakan seorang ibu atau orang tua ingin memohonkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Ibu ini juga memohon yang baik dalam pandangannya. Dia memohon sesuatu yang baik kepada Tuhan Yesus. Alamatnya benar, mintanya ke Tuhan Yesus. Permohonan, permintaan yang baik bukan permintaan yang jelek menurut pandangan saya dan bahkan kita juga. Matius pasal 20 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, ini jawab ibu ini. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang sebelah kananmu, yang seorang sebelah kirimu. Jadi ibu ini memohon, Tuhan nanti ya di dalam kekekalan anakku beri tempat di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepada, kami dapat. Nah itulah kita ya. Kita selalu berhitung dengan pemahaman kita. Tuhan bilang, permintaanmu ini kamu apa bisa minum cawan harus kuminum. Yesus berkata pada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bapak Ibu, yakinlah. Kalaupun toh kita berpikir apa yang kita minta dan doakan itu baik. Meminta kesembuhan untuk orang kita kasih baik, nggak salah. Tapi kita harus paham juga bahwa Allah jauh lebih mengerti dan lebih memahami. Karena Alkitab juga berkata, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala yang baik. Dan yang baik itu selalu Allah dalam ukurannya Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kenapa sih aku ini sudah beriman, firman Tuhannya sudah diucapin setiap hari, udah dipegang sungguh-sungguh. Saya jadi ingat kisah-kisah lama pada waktu berkhotbah ini ya. Kisah-kisah pada waktu awal-awal saya kenal Tuhan, dengan semangatnya saya percaya, dengan semangatnya saya mengaminkan firman Tuhan. Waktu itu saya mendaftar di perguruan tinggi negeri negeri yang sangat terkenal di Surabaya. Saya ingin ambil teknik industri dan teknik mesin. Dan sekolah tempat di mana saya sekolah SMA, jebolannya anak-anak semua hampir lulusannya, karena kami program yang dipercepat, hampir semua lulusannya diambil Nurtanio. Dan saya dapat free test di IPB. Cuma saya gak suka pertanian waktu itu, pikiran saya. Dan saya mengambil firman Tuhan, Yakobus tadi. Minta cuma satu, saya single minded. Saya gak noleh kanan kiri. Kalau bimbang katanya gak akan menerima. Sudah saya imani, saya bukan ngimani tok, belajar. Saya belajar sungguh-sungguh, saya terus ikut pembimbingan tes juga. Belajar pada waktu hari hanya tes, saya kerjakan menurut saya bagus. Dan pada waktu saya cek semua 75% hasilnya benar semua. Kemungkinan diterima kansnya sangat besar. Saya ngimani tiap saat saya ucapin, Tuhan aku percaya apa yang aku minta dan doakan aku percaya sudah menerimanya, maka itu akan terjadi padaku. Dan saya terus ngucapin, saya terus ngomongkan firman Tuhan. Pada waktu hari pengumuman saya beli koran. Pada waktu saya beli koran, nama saya nggak ada. Terus saya mikir begini, wah korannya salah ini, koran jelek, saya beli koran yang lebih mahal, yang bagus. Saya beli koran, tetap aja nama saya nggak ada. Itu titik awal di mana ketika saya ikut Tuhan, saya begini, goyang. Tuhan firman-Mu mengatakan begini. Dan saya udah ngimani, saya juga nggak malas. Saya belajar sungguh-sungguh, saya sudah ikut bimbingan tes. Tapi kok kayak gini? Apakah permintaanku jelek? Kan saya tidak minta supaya aku jadi penjahat, kan tidak. Saya minta masuk di perguruan tinggi ini. Dan saya mengukur diri. Wah itu membuat goncangan. Dan banyak kali ketika orang tergoncang, dia kecewa, undur sedikit dari Tuhan. Tapi saya berdoa pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Seringkali kita
mempersempit Allah dengan sempitnya pemahaman kita. Yang ketiga, aku sudah doa nih, sudah memohon pada Tuhan. Tapi kok gak ngalami ya, belum ngalami apapun. Saya akan ajak membaca bagian kitab terakhir dari kanon Alkitab yaitu Wahyu. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Mereka minta, Tuhan berapa lama lagi nih engkau penguasa yang benar, yang kudus. Berapa lama lagi? Dan kemudian dikatakan begini, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat ini. Ketika anak domba membuka meterai, kemudian dia mendengar orang-orang berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi Tuhan? Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mungkin hari-hari ini ada banyak di antara Bapak Ibu mengalami ketidakadilan. Kayaknya orang jahat kok semakin mekar, dan orang-orang yang takut akan Tuhan kok kayaknya semakin tertindas. Dan ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos di dalam kekakalan itu yang dia lihat itu. Pak ada dengar suara berseru, sampai kapan? Berapa lama lagi? Terus kemudian Alkitab mengatakan begini. Di ayat yang selanjutnya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi itu kan dalam terminologinya atau di dalam timetable-nya Tuhan. Mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kita dengar lagu tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang ketiga, aku sudah beriman, sudah doa sungguh-sungguh. Tapi kok hasilnya begini? Karena waktu Allah yang belum genap. Penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos dia melihat dan dia dengar ada suara berapa lama lagi ya penguasa yang agung dan benar. Kami harus menanti penghakiman Tuhan. Tuhan menjawab sampai genap jumlah orang-orang. Pada saat ini, kalau Bapak Ibu sedang mengalami satu kondisi, sudah beriman, sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh. Tapi kok hasilnya begini? Ada banyak elemen yang kita bisa aplikasikan. Tadi kita melihat kitab Ibrani pasal 11. Karena Allah sebab Tuhan menyediakan yang lebih baik. Berpikirlah kepada kekekalan. Hidup kita di muka bumi itu bukan destinasi kita. Kita musafir, pejalan, pilgrim. Pandanglah ke dalam kekekalan. Allah menyediakan yang jauh lebih baik. Kemudian juga yang kedua, bisa jadi permohonan kita itu yang kurang baik atau salah. Alkitab tadi mengatakan, kamu berdoa juga, tapi kamu salah berdoa. Dan yang ketiga kita ngelihat, karena waktu Tuhan yang belum genap. Izinkan firman Tuhan ini memberi kekuatan, beri penghiburan di masa-masa penuh pertanyaan. Dan saya ngelihat membaca Alkitab bukan hanya kita yang bertanya. Nabi-nabi Allah pun bertanya. Habakuk bertanya. Kenapa Tuhan kok izinkan hukum berjalan terbalik? Yeremia pun juga bertanya. Asaf pun bertanya. Banyak nabi-nabi Allah yang bertanya. Kalaupun saat ini bertanya pada Tuhan. Izinkan kita datang tetap mempercayai Tuhan. Jangan menyempitkan kebesaran Allah dengan sempitnya pemahaman dan pemikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Ajar kami untuk semakin mengenal Engkau secara pribadi. Mencintai, mengasihi Engkau bukan karena jawaban-jawaban yang kami dapatkan atau hasil yang kami terima. Karena ada kalanya dalam hidup kami seperti Ibrani pasal 11. Walaupun iman mereka menjadi kesaksian yang baik, namun mereka tidak memperoleh apa yang mereka minta. Izinkan dalam hidup kami, dalam mengiring Tuhan,
kami tidak hilang iman dan percaya. Kami tetap beriman, kami tetap mempercayai, dan kami tetap sungguh-sungguh berdoa. Dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau menyediakan yang lebih baik bagi kami semua. Dan juga Tuhan, Engkau juga membuat kami semakin rendah hati bergantung pada Tuhan. Kami menyadari Engkau Allah yang menetapkan waktu dan musim. Sebabnya kami tunduk kepada kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Allah yang tak terbatas, yang berkuasa, yang mengatur segala sesuatunya dengan tepat dan benar. Tak ada kesalahan di dalammu ya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini, biar kekuatan, peneguhan, penghiburan menghampiri setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus memohonkan juga Tuhan, Tuhan anugerah-Mu melimpah bagi kehidupan setiap kami. Berikan juga masa-masa kelegaan Tuhan. Kalau mungkin sudah mengalami Tuhan kondisi sesak, berdoa saat ini juga. Berikan juga kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kami naikkan doa kami dalam satu nama. Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Musim berganti musim, Engkau terus menyatakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan segenap hati saat ini kami mau katakan, yes Lord, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Baik Bapak Ibu, kita telah bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan. Kita telah bersama-sama menikmati akan pujian dan penyembahan. Dan firman Tuhan telah diuraikan di dalam setiap ibadah pada hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang ada di tengah-tengah di dalam kehidupan setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan dapat menolong setiap kita semua. Tuhan dapat diandalkan di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mampu dan dapat melakukan hal-hal yang besar terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya ingin mengajak setiap kita semua untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar
dan Tuhan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur akan kedaulatan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah kebenaran firman-Mu itu membentuk, menjamah setiap kami, memberikan terobosan perubahan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, sungguh Tuhan memerdekakan kehidupan kami. Kami bersuka cita akan kehadiran Allah di tengah-tengah pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam ibadah yang kami nikmati saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menghormati Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan. Di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Mempersatukan mereka di dalam kasih dan kuasa-Mu. Engkau Allah yang melawat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau hadir sebagai kepala imam di dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang menuntun dan memimpin kehidupan setiap mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap usaha mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang mengalirkan berkat Allah yang maha kudus, yang maha tinggi itu turun di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mengasihi-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang melindungi. Engkau Allah yang memelihara kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa terus menyempurnakan karya-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Yang dapat memberikan kepada kami jalan keluar di dalam keadaan-keadaan kami. Kami percaya Tuhan Kau sanggup dan dapat kami andalkan untuk dapat memberikan kelegaan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa dalam sorga. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan iman. Pengenalan akan Tuhan di dalam setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ibadah kami baik melalui online. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang terus kami ingin kenal ya Bapa. Terus kami ingin cari. Terus kami ingin mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa persiapan kami untuk ibadah onsite. Di waktu-waktu yang mendatang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah juga yang mempersiapkan segala sesuatunya. Engkau yang menolong setiap umat-Mu. Untuk dapat Tuhan kembali bersekutu bersama-sama. Di dalam ibadah-ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pemulihan atas bangsa dan negara kami. Engkau adalah jawaban Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kondisi yang saat ini, Tuhan kami yakin Tuhan bahwa hanya Engkau lah Tuhan yang sanggup dan dapat memberikan jalan keluar yang ilahi atas kami. Khususnya bangsa kami. Berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat atas mereka. Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap para pemimpin-pemimpin kami. Baik dari tingkat yang tertinggi sampai yang paling rendah yaitu RT RW. Tuhan terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Engkau Allah yang memberkati di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini bahwa Engkau Tuhan yang terus hadir dan berkarya di dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah gembala agung kami yang akan terus menuntun kami. Yang akan memberikan kami kecukupan. Yang akan memberikan kami kemenangan. Yang akan memberikan kami segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jemaat yang mengasihi Tuhan. Dimanapun saudara engkau berada. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah. Tanda penyerahan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kita semua sampai kedatangan yang kedua kali, menjemput setiap kita semua yang mengasihinya.
terimalah berkat-Nya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh yeah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia untuk jadi penyembah-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Yesus. Aku kan setia